Asuransi dana pendidikan ini adalah untuk meyakinkan kita ikhtiar bahwa financial planning kita mengumpulkan dana atau menyisihkan dana untuk pendidikan anak kita pasti tercapai ya, dan anak kita pasti sekolah. Karena tidak semua anak bisa, jika kita tidak punya asuransi pendidikannya, tidak semua anak bisa tiba-tiba langsung siap teman-teman untuk sekolah sambil bekerja, sekolah sambil mencari uang. Tidak semuanya siap teman-teman. Dan apakah Anda tega? Hari ini ulangan apaan? Sejarah Sejarah sama sosiologi. Pulang jam berapa? 12. Ya, pulang telat ya. Macet ria. Rubicon katanya Tara bagus nih. Tara pengen punya yang ini ya, Tar? Amin. Amin. Harus belajar, harus sukses. Halo. Udah sampai nih yang mau ulangan nih. SMA nih. SMA 2 lagi melaksanakan ulangan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang atau malam yang ada di sana. Bertemu lagi dengan saya Rani, financial planner dan praktisi konsultan bisnis asuransi. Teman-teman, hari ini gerimis, pagi-pagi sudah gerimis tapi agak lebat. Saya mengantar keponakan saya yang bersekolah. Alhamdulillah hari ini hari kedua Tara ujian akhir semester kelas 11. Alhamdulillah ya, sudah mau akhir semester lagi. Biasanya Juni atau Juli nanti start masuk sekolah di step berikutnya atau kelas berikutnya. Di Juni ini yang mau SD sudah harus daftar dari bulan-bulan lalu ya. Yang mau SMP juga seperti itu, SMA, dan juga siap-siap untuk yang mau lulus, mau masuk kuliah. Kuliah di mana anak Anda? Dalam negeri pasti sudah ada pilihan-pilihannya ya, atau di luar negeri. Teman-teman, ada 4 kondisi di mana kita bisa usahakan atau kita ciptakan untuk kesuksesan sekolah anak-anak kita ya. Kondisi 1 adalah anak kita pandai, angkanya bagus gitu loh teman-teman ya. Tetapi ternyata kondisi keuangan kita tidak mendukung untuk anak itu biaya sekolahnya ya. Menurut saya memang agak sulit, tetapi bisa saja tetap anak itu sukses sekolahnya. Dia bisa cari beasiswa teman-teman, ya kan? Atau apapun lah karena anaknya pandai. Kondisi kedua, anak ini pandai dan kondisi keuangan kita untuk dia sekolah juga siap. Berapapun yang dibutuhkan, anak ini mau sekolah di mana, kita siap. Menurut Anda, kesuksesan sekolahnya bagaimana? Lebih besar ya, terjamin ya. Dia mau sekolah di mana, entah misalnya sekolah di luar negeri, Harvard gitu ya. Anaknya pandai gitu kan, uangnya ada. Insya Allah pasti sukses sekolahnya ya. Nomor 3, anaknya tidak begitu pandai atau mungkin maaf di bawah rata-rata atau cuma rata-rata, biasa-biasa saja gitu ya teman-teman. Lalu kondisi keuangan kita juga bagus. Kita sudah siapkan anak ini mau sekolah dimanapun. Menurut Anda
anak ini bisa saja juga sukses sekolahnya. Kita bisa encourage dia, kita taruh di sekolah yang terbaik, atau bisa saja di luar negeri dengan uang kita yang cukup, yang memang kita sudah siapkan untuk anak ini sukses sekolahnya. Ya teman-teman ya. Nah, yang keempat, kondisi di mana kita buat kita tidak punya biaya untuk anak ini sekolah, ya, karena kita tidak persiapkan, memang kita lalai gitu ya teman-teman ya. Dan anak ini ternyata juga tidak begitu pandai. Menurut teman-teman gimana? Chance atau kesempatan sukses sekolahnya agak kecil ya, atau bisa jadi anak Anda tidak bersekolah. Teman-teman mau pilih yang mana kondisinya? Tentu saja kondisi yang ada dalam kontrol kita, yaitu persiapan keuangan untuk support sekolah mereka. Kepandaian anak-anak tentu saja juga peran kita ya teman-teman ya. Dan juga ada bakat, memang Allah kasih mereka menjadi anak pandai. Tentu saja kalau yang biasa-biasa saja jangan sedih ya teman-teman ya. Karena setiap anak pasti punya keistimewaan masing-masing. Mereka selalu spesial di hati kita. Benar nggak sih teman-teman? Dan kalau di dalam negeri, anak Anda mau kuliah di negeri atau swasta, pasti Anda ingin bercita-cita anak Anda di sekolah yang terbaik, bukan? Paling tidak yang baik, benar nggak sih? Supaya terjamin hasil lulusnya nanti. Contoh ya teman-teman ya, misalnya anak Anda sekarang 8 tahun, supaya lebih lama ya kita bisa menabungnya ya. 8 tahun berarti rata-rata kan 18 tahun dia akan kuliah ya. Contohnya beliau si kecil yang pandai ini maunya jadi dokter. So kalau kita hitung kebutuhan sekarang sekolah kedokteran itu, kalau dapatnya swasta bagus ya, 450 juta uang masuknya. Nah dibagi deh, berarti 10 tahun lagi ya teman-teman ya, menjadi 18 tahun untuk kuliah kedokterannya. 450 dibagi 120 bulan teman-teman. Hitungan saya sih 3.750.000 per bulan. Mulai saat ini Anda harus menabung supaya dapat nanti ketika anak usia 18 tahun menjadi 450 juta. Itu tabungan biasa ya teman-teman ya. Ini kita masih hitung secara kasar, secara bodoh-bodohan aja. Teman-teman, jika biaya kuliahnya ternyata Anda mau sekolahkan di tempat yang lebih baik lagi, 1 miliar contohnya. Kalau 1 miliar dibagi 20 bulan atau 10 tahun adalah 8,3 jutaan. Anda harus sisihkan sejak sekarang. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti masukkan faktor inflasi. Inflasi pendidikan itu sekitar 10-15% teman-teman. Teman, ada financial calculator yang bisa kita pakai sebenarnya ya. Masukkan faktor bunga, lalu berapa lama kita akan menabung gitu ya. Nanti akan ketemu angka yang tepat untuk Anda mendapatkan sejumlah uang untuk sekolah anak Anda tadi yang Anda inginkan ya. Tapi nanti Anda pusing ya, bisa tanya saya secara langsung saja, kita diskusi. Oke. Untuk investasinya mau model seperti apa sih teman-teman? Kalau dananya ingin dipakai di bawah 2 tahun, ingin segera dipakai, maka masukkan ke investasi yang liquid ya teman-teman ya. Simpan di tempat yang liquid, yaitu dalam bentuk deposito atau dalam bentuk dolar ya teman-teman ya, yang low risk low return. Jadi maksudnya memang tidak tinggi bentuk pengembaliannya, tetapi tidak ada resiko untuk loss-nya tidak besar.
Deposito saat ini itu sangat ya alhamdulillah ya, cuma 2% paling untuk dana 1 miliar. Kalau di tabungan 0,2 sampai 0,4 saja ya, tapi paling tidak uang kita aman, tidak anjlok ya teman-teman ya, gitu. Dananya ingin dipakai nanti 2 sampai 5 tahun ke depan, maka bisa kita belikan bentuknya fixed income atau obligasi teman-teman ya. Obligasi kan resikonya menengah gitu. Nah, jika sekitar 5 sampai 10 atau masih di atas 10 tahun bisa dibelikan saham teman-teman. Oh ya, emas juga bisa menjadi salah satu pilihan ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita siap menyisihkan dana untuk sekolah anak kita ya. Tetapi ada hal-hal resiko kehidupan yang tidak bisa kita hindari loh. Satu, bagaimana kalau kita sakit dan sementara tidak bisa bekerja? Bisa saja sisihan dana tiap bulannya jadi terhenti ya. Bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Atau maaf, misalnya kita harus berpulang terlebih dahulu. Lalu apakah anak kita jadi berhenti sekolah? Tentu saja tidak ya. Anak kita harus otomatis siap mencari uang untuk sekolahnya, atau bahkan mungkin untuk keluarganya, karena tiba-tiba Anda tidak bisa bekerja, atau Anda mungkin ya berpulang karena Allah sayang pada kita. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah ada yang namanya asuransi untuk dana pendidikan teman-teman ya. Asuransi dana pendidikan ini adalah untuk meyakinkan kita ikhtiar bahwa financial planning kita mengumpulkan dana atau menyisihkan dana untuk pendidikan anak kita pasti tercapai ya, dan anak kita pasti sekolah. Karena tidak semua anak bisa, jika kita tidak punya asuransi pendidikannya, tidak semua anak bisa tiba-tiba langsung siap teman-teman untuk sekolah sambil bekerja, sekolah sambil mencari uang. Tidak semuanya siap teman-teman. Dan apakah Anda tega? Asuransi dana pendidikan itu bisa saja kalau terjadi resiko dia akan menggantikan tadi kita sisihkan misalnya per bulannya 5 juta, dia akan gantikan tuh sisihan kita tadi, jadi akan menggantikan tabungan kita untuk persiapan anak kita sekolah setiap bulan diisiin. Atau ada juga dana asuransi untuk pendidikan yang dia akan memberikan santunan sebesar yang kita butuhkan. Misal terjadi resiko sakit kritis ya, akan keluar dananya untuk dana pendidikan anak kita sebesar 1 miliar. Atau misalnya terjadi kita harus berpulang segera teman-teman ya, dan menurut kita belum waktunya ya, tapi kata Allah memang harus berpulang, mohon maaf, akan keluar santunannya misalnya sebesar 1 miliar. Jadi teman-teman, anak kita pasti sekolah ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini. Jika ada masih pertanyaan silahkan di kolom komen atau klik di description untuk konsultasi gratis pada saya. Kita diskusi ya. Oke teman-teman, financial planning itu mudah. Mari siapkan dana sekolah untuk anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.